Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya, Ridho Ananda. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai koordinat polar dan prosedur perhitungan turunannya, yaitu turunan Y terhadap X. Silahkan disimak video yang telah saya buat. Sebelumnya kita udah banyak belajar tentang koordinat Kartesius dari awal ketemu kalkulus sampai sekarang. Nah, sekarang ini kita akan mempelajari koordinat yang lain, namanya polar ya, ditemukan oleh Newton. Kalau kita lihat, koordinat polar itu ditentukan oleh jari-jari sama sudut 0, 30, 60, 90, 120 sampai 360. Jari-jarinya R. Nah, kalau Kartesius itu hanya ditentukan nilai X sama Y. Tapi ada hubungannya gitu ya, X sama Y. Oke. Dan koordinat polar itu tidak mengenal negatif. Kalau Kartesius kan mengenal ya, negatif itu mengenal. Nah, transformasi koordinat Kartesius ke koordinat polar. Hubungan antara koordinat Kartesius dengan polar bisa dilihat gambar di atas ini. Ya kan? Dengan menggunakan teorema Pythagoras, segitiga ini atas, siku-siku kan, saya akan tahu kalau R itu sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Kemudian tetanya saya mendapatkannya bukan dari teorema Pythagoras, tapi persamaan trigonometri. Theta sama dengan tan theta sama dengan Y per X gitu. Dari situ saya tahu transformasi koordinat Kartesius X, Y menjadi koordinat polar R, theta. Saya ngubahnya dari sini nih patokannya. Kalau gitu, kalau X-nya bagaimana Pak hubungannya ke polar? Kalau X-nya mau dicari hubungannya dengan polar ya. Luar biasa. Jadi X-nya dari mana nih? Dari X itu dari X per R cos theta, yang berarti X sama dengan R cos theta. Y per R sama dengan sin theta, yang berarti Y sama dengan R sin theta. Nah ini persamaan yang digunakan untuk mengubah dari polar ke Kartesius. Pak, kok kayak parametrik? Ya memang, nanti semuanya nyambung. Parametrik sama polar itu juga nyambung gitu. Yang nemuin beda-beda, tapi ternyata semuanya terhubung gitu ya. Menariknya. Matematika susah apa nggak ada yang menarik bro? Nanti lama-lama menarik ya. Gitu. Pasti menarik gitu. Oke. Nah, sekarang nih. Contoh visualisasi fungsi. Sketsa kurva R sama dengan 1 plus sin theta. Di sini kalau kita lihat di koordinat Kartesius, itu terlihat grafik gelombang. Yang mana dia berada di puncak, titik-titiknya ini titik puncak. Sama titik paling bawah, ini itu kalau saya lihat titik puncaknya itu saat pi per 2 atau 90 derajat. Saya nulisnya 90 aja. Kalau yang paling bawah ini itu saat 270 derajat. Jadi 90 kemudian turunnya 270. Kok tahu Pak dari mana? Ya saya baca dari sinnya itu ya. Nilai sin paling maksimum kan 90. Paling minimum itu 270. Itu min 1 hasilnya. Nah, kalau saya baca dari koordinat polar, maka saya akan tahu oh ini nih, dia berada di puncak. Jari-jarinya paling gede itu ketika 90. Ya kan? Ini paling panjang. Mula-mula pendek, kemudian memanjang, tambah panjang, maksimum di sini. Habis itu akan turun lagi, berkurang nih. Berkurang lama-lama habis. Habisnya di mana nih nolnya? Oh, di 270. Habis itu bertambah lagi, kayak gitu. Jadi cara bacanya cukup melihat dari grafik merah ini. Bertambah nanti berkurang lagi. Seperti itu.
Visualisasi di Wolfram Alpha bagaimana? Coba kita cek. 1 plus sin theta. Jadi lihatnya polar. Oh, ada plot. 1 plus sin, perlu nggak? Oh, R sama dengan 1 plus sin theta. Kayak gitu. Nah, ketemunya ini. Kalau di Wolfram Alpha, walaupun kita gambarnya pakai polar, tetap visualisasinya diagram Cartesius. Bukan visualisasi koordinat polar, gitu ya. Koordinatnya Cartesius. Ya nggak masalah. Sini maksimumnya di 2. Nah, nilai R ini itu udah mengandung X dan Y, gitu ya. Kalau yang saya buat itu pakainya koordinat polar. Ini saya buatnya pakai LaTeX gitu ya. Jadi aplikasi apapun bisa. Pakai MATLAB bisa juga. Gitu. Semakin banyak menguasai teknologi, semakin kita canggih untuk melakukan apapun gitu kan. Yang berkaitan dengan analisis. Nah, kemudian sketsa kurva Y R sama dengan cos 2 theta. Ini juga sama gelombang. Di sini saya tahu berada di puncak itu ketika mana aja. Bentar ya. Nah, kalau saya melihat dari koordinat Cartesius, saya tahu kalau berada di puncak itu ketika sudutnya 0 derajat, kemudian 90 derajat, kemudian 180 derajat, kemudian 270 derajat. Itu puncak. Tapi kalau pakai koordinat Cartesius, ini 0 derajat nih. 0, di sini 90. Ini 180. Di sini 270. Nah, jadi dari mula-mula puncak, habis itu berkurang sampai 0, terus bertambah lagi sampai puncak, berkurang lagi sampai 0 gitu. Oke. Nah, ini sekarang turunannya. Jadi kalau R sama dengan X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta, maka turunannya tetap dy per dx. Itu sama dengan dr cos theta per dr sin theta. Ini R nggak boleh dicoret. Kenapa Pak nggak boleh dicoret? Karena R itu masih fungsi, bukan angka. Kecuali 4, 5 angka gitu ya boleh. Karena fungsi itu nggak boleh dicoret. Jadi ketemunya nanti di f theta cos theta, di f theta sin theta. Jadi fungsi parametrik, ini fungsi polar namanya ya, yang tadi udah kita bahas. R sama dengan cos 2 theta, kemudian R sama dengan 1 plus sin theta, itu udah kita bahas. Fungsi polar. Nah, ini nggak bisa langsung diturunkan. Terus bagaimana caranya? Turunkan sendiri-sendiri. Proses turunannya seperti biasa, cuma bedanya sekarang pakai theta. Nah, itu merupakan video penjelasan mengenai koordinat polar dan turunan Y terhadap X. Semoga bermanfaat. Ikuti terus video-video yang telah saya buat.